Halo, selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan hari ini kita akan membahas tentang struktur ginjal. Struktur ginjal, kemudian tahap-tahap kerja pada ginjal, bagaimana bagian-bagian dari ginjal ini, lapisan-lapisan dalam hal ini adalah bagian Malpighi ginjal, kemudian tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal dalam melaksanakan fungsinya dalam proses penyaringan darah dan apa hasilnya, di mana dihasilkan, kemudian prosesnya bagaimana. Ada 3 tahap yang kita akan lihat kesempatan ini. Mari kita lihat pembahasan berikut ini tentang tahap-tahap atau proses kerja pada ginjal dalam sistem ekskresi tubuh manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih ginjal, tapi kita akan lihat bagaimana cara kerja ginjal dalam melaksanakan fungsinya untuk menghasilkan urin. Tahap-tahap kerja ginjal kita akan lihat di sini. Sebelum kita lihat kita akan lihat dulu bahwa peranan ginjal itu apa peranannya dalam kehidupan kita. Secara umum boleh dikatakan bahwa ginjal berperan sebagai alat ekskresi dengan cara apa? Dengan cara menyaring darah dan zat sisa yang terdapat di dalam tubuh, di dalam darah dan dapat dikeluarkan dalam bentuk urin. Dalam prosesnya ginjal itu berperan sebenarnya secara umum itu menyaring dan hasil penyaringannya itu nanti dikeluarkan dalam bentuk urin atau biasa disebut dengan air seni. Nah, penyaringan darah sehingga berbentuk urin meliputi 3 tahap. Jadi proses penyaringan atau proses kerja ginjal itu kita akan lihat ada 3 tahap kerja sebelum menghasilkan urin yang harus dibuang keluar tubuh. Tahap pertama ada yang disebut dengan filtrasi atau penyaringan, dan tahap kedua ada yang disebut dengan reabsorpsi atau penyerapan kembali. Tahap ketiga ada yang disebut dengan pengumpulan atau agmentasi, atau ada buku yang mengatakan tahap sekresi. Nah, ada filtrasi, ada reabsorpsi, dan ada augmentasi. Mari kita lihat satu persatu tahapan-tahapan ini sehingga menghasilkan urin nanti. Penyaringan atau filtrasi. Di dalam korteks ginjal ada yang disebut dengan badan Malpighi, dan badan Malpighi itu terdiri atas ada membran glomerulus, membran paling luar atau selaput yang paling luar, membran glomerulus, kemudian ada penutup yang paling luar yang disebut dengan kapsul Bowman. Nah, bagiannya dari badan Malpighi ada kapsul Bowman dan glomerulus. Selain itu glomerulus ini masih memiliki membran. Membran ini itu bersifat permeable terhadap air dan zat-zat terlarut yang berukuran kecil. Nah, inilah sebenarnya nanti yang berperan sebagai filter atau penyaring pada glomerulus. Sekali lagi, pada korteks ginjal ada bagian dari korteks ginjal itu yang disebut dengan badan Malpighi yang terdiri atas kapsul Bowman dan glomerulus. Glomerulus itu apa? Sebenarnya glomerulus itu adalah anyaman-anyaman pembuluh darah yang berada di dalam kapsul Bowman yang nantinya akan berperan melakukan filtrasi darah. Oleh karena itu, molekul-molekul besar dapat disaring oleh glomerulus ini karena merupakan anyaman. Karena hanya ukuran-ukuran molekul-molekul atau zat-zat yang terlarut di dalam darah atau air itu yang ukurannya kecil yang bisa melewati anyaman atau glomerulus ini. Hasil penyaringannya dari proses filtrasi ini menghasilkan urin primer. Jadi ketika penyaringan terjadi di dalam yang dilakukan oleh glomerulus itu akan menghasilkan urin primer. Nah, urin primer ini pada urin primer masih mengandung air, glukosa, asam amino, dan garam mineral, dan ini masih berguna. Glukosa, asam amino itu masih berguna, bukan zat sisa karena masih dibutuhkan. Nah, ini
dalam proses filtrasi terjadi seperti ini. Nah, bagaimana terjadinya kita akan lihat. Darah yang mengandung sisa metabolisme itu masuk ke dalam arteri ginjal, kemudian itu cairan tubuh keluar dari pembuluh arteri ginjal itu lalu masuk ke dalam badan Malpighi. Tadi saya katakan bahwa di korteks ginjal, lapisan paling luar ginjal itu ada bagiannya disebut badan Malpighi, dan di dalam badan Malpighi itu ada kapsul Bowman dan glomerulus. Nah, setelah masuk di dalam badan Malpighi, plasma darah dan zat terlarut disaring oleh glomerulus. Hasil penyaringannya itulah yang disebut dengan urin primer. Urin primer ini ada buku yang menuliskan filtrat glomerulus. Kenapa dikatakan filtrat glomerulus? Karena yang menyaring itu adalah glomerulus. Nah, ini tahap-tahapnya ketika terjadi proses filtrasi pada glomerulus. Nah, tahap kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Apa yang diserap kembali dari situ? Tadi saya sudah katakan bahwa di urin primer masih ada zat-zat yang berguna bagi tubuh, maka dalam proses kerja ginjal ini akan dilanjutkan dengan proses yang kedua yang disebut dengan reabsorpsi. Bagaimana caranya? Urin primer yang tadi itu dihasilkan dalam proses filtrasi itu akan masuk ke dalam suatu saluran. Saluran ini panjang yang disebut dengan tubulus contortus proximal, nanti ditunjukkan di gambar. Masuk ke dalam tubulus contortus proximal untuk melakukan tahap kedua yang disebut dengan reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Tadi di urin primer masih ada zat-zat yang masih berguna. Nah, zat-zat yang berguna seperti tadi gula, vitamin, asam amino, dan ion-ion zat lainnya, air akan diserap kembali oleh pembuluh darah. Peristiwa inilah yang disebut dengan reabsorpsi. Jadi yang diserap tadi adalah zat tadi yang masih berguna. Hasil proses dari reabsorpsi ini itu menghasilkan urin sekunder. Ini tahap kedua. Nah, urin sekunder ini juga masih ada di dalamnya, masih mengandung apa? Urin sekunder sudah mengandung air, ada garam, urea, pigmen empedu yang memberi warna nanti. Nah, ini bagian-bagian. Sangat kandungannya tadi berbeda antara urin primer dan urin sekunder. Nah, tahap ketiga adalah tahap sekresi atau biasa disebut augmentasi. Nah, urin sekunder yang dihasilkan ini itu akan masuk ke dalam tubulus contortus distal. Sambungan dari begitu keluar dari filtrat glomerulus, maka itu akan masuk ke tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal ini masih dibatasi oleh saluran kecil yang disebut dengan lengkung Henle, dan setelah lengkung Henle ini itu baru masuk ke tubulus contortus distal. Dalam tubulus contortus distal ini akan urin sekunder akan mengalami penambahan zat sisa lain seperti di situ akan ada asam urat masuk ke situ, ion hidrogen dan kreatin. Nah, kan zat-zat ini yang ditambahkan di dalam tubulus contortus distal. Itu sebabnya disebut pengumpulan atau augmentasi atau penambahan. Nah, setelah ditambahkan hasilnya adalah urin sesungguhnya. Nah, ini urin sesungguhnya ini sudah difiltrasi, itu akan keluar masuk ke dalam rongga ginjal, kemudian diteruskan ke ureter dan menuju ke vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, ini tahap-tahapnya. Nah, urin kemudian disalurkan melalui tubulus collectivus, kemudian terus ke rongga ginjal, dari rongga ginjal masuk ke ureter, kemudian disalurkan ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Di situ ditampung dulu, ada beberapa lama di situ sampai dikeluarkan. Nah, itu tadi tiga tahap kerja ginjal: filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, kalau secara singkat saya digambarkan begini. Satu, saya diperbesar. Bagian yang ini yang disebut dengan tadi badan Malpighi, yang terdiri dari ada yang di luar ini selubungnya ini namanya
kapsul Bowman, kemudian di dalamnya ada glomerulus, anyaman pembuluh darah lah ini yang melakukan tahap pertama yang disebut dengan filtrasi. Hasilnya adalah urin sekunder. Urin sekunder masuk ke sini. Nah, bagian ini yang disebut dengan tubulus contortus proximal, ya. Tubulus contortus proximal berada di sini. Ini ada masuk di dalam tahap reabsorpsi. Nah, tadi saya katakan ada saluran kecil lagi yang bersambungan itu yang disebut dengan lengkung Henle karena dia melengkung. Batasnya adalah ini. Nah, setelah itu masuk dalam tahap ketiga, filtrasi terjadi, kemudian di sini terjadi reabsorpsi, kemudian nanti melalui lengkung Henle masuk ke dalam tubulus contortus distal. Di sini terjadi proses ketiga yang disebut dengan augmentasi. Hasilnya di sini, hasil dari sini reabsorpsi adalah urin sekunder masuk ke tubulus distal. Kemudian hasil dari augmentasi adalah urin sesungguhnya kemudian masuk ke dalam tubulus collectifus, ini menuju ke rongga ginjal, dan dari rongga ginjal disalurkan melalui ureter masuk ke dalam vesika urinari atau kandung kemih. Ini tahap-tahapnya seperti itu. Secara singkat bisa dituliskan seperti ini. Tahap pertama filtrasi, di mana tempat terjadinya itu dilakukan oleh glomerulus atau terjadi di dalam glomerulus. Hasilnya adalah urin primer atau biasa disebut filtrat glomerulus. Tahap kedua adalah reabsorpsi, terjadi di mana? Terjadi di dalam tubulus contortus proximal. Hasilnya adalah urin sekunder. Dan tahap ketiga adalah augmentasi atau penambahan atau biasa disebut sekresi, terjadi di dalam tubulus contortus distal. Hasilnya adalah urin sesungguhnya. Ini kalau dibuat secara singkat. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang struktur ginjal. Bagaimana cara kerja ginjal, tahap-tahap kerja pada ginjal, kemudian hasil dari kerja ginjal melalui pembahasan kita hari ini. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.